Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattah, Ya Alim, Ya Razzaq, Ya Karim, iftah lana futuhal arifin, alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Bismillah, Alhamdulillah kita masih bisa diberikan kesempatan untuk berjumpa kembali pada kajian rutinan Rumah Hijrah Yayasan Al-Falah Kota Cirebon. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmatnya kepada kita sehingga kita masih diberikan kemudahan untuk beribadah dan beramal soleh serta menuntut ilmu pada malam yang insya Allah barakah ini. Amin. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, dan semoga kita selaku umatnya diberikan kemudahan untuk mendapatkan syafaat melalui beliau kelak. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, insya Allah untuk malam hari ini kita akan belajar bersama dengan tema yang Masya Allah luar biasa, yaitu mengembangkan akhlakul karimah melalui pendidikan yang seimbang antara ilmu dunia dan ilmu akhirat. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan guru kita Bapak Ustadz Suparno yang pada kesempatan kali ini akan menjadi pemateri kita yang luar biasa. Semoga kita diberikan kemudahan untuk belajar dan memahami ilmu-ilmu yang disampaikan oleh beliau. Amin. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati juga Bapak Ibu, akang-akang, teteh-teteh, peserta Rumah Hijrah Yayasan Al-Falah Kota Cirebon. Baik, kita buka bersama-sama kajian kita pada malam hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada guru kita Bapak Ustadz Suparno untuk materinya, penyampaiannya kami persilahkan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nur. Tsummal ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Huwallazi khalaqakum min tinin tsumma qada ajala wa ajalun musamman indahu tsumma wa antum tamtarun. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para pemirsa semuanya, kajian malam hari ini bersama komunitas hijrah Yayasan Al-Qalam yang malam hari ini temanya mengambil pendidikan yang menjadikan satu acuan untuk mencetak generasi yang berakhlakul karimah. Saudaraku, pendidikan tanggung jawab orang tua. Karena walaupun bagaimanapun, orang tua lah yang akan nanti menikmati hasilnya. Kalau sepenuhnya pendidikan diserahkan kepada lembaga lain, diserahkan ke sekolah, tentunya sebuah harapan yang akan dicita-citakan orang tuanya mungkin saja
kurang berhasil, tidak sesuai dengan harapan orang tua. Nah, berkaitan dengan pendidikan ini dari sejak dulu manusia diciptakan, terus berkembang sampai kepada zaman sekarang, tidak bisa dilepaskan daripada mewariskan dari generasi tua kepada generasi muda, kepada penerus pelanjut untuk melaksanakan hidup dan kehidupan. Nah, ketika orang tuanya masa bodoh, orang tuanya tidak paham dan sebagainya, entah kayak apa nanti suatu masyarakat, suatu bangsa ke depannya. Nah, oleh karena itu, masalah pendidikan penting untuk era sekarang ini, bukan sekedar nanti pendidikan itu diserahkan kepada lembaga pendidikan, sekolah, yayasan, dan seterusnya, tapi justru orang tua sekarang harus sadar. Nah, tanpa peran serta orang tua, maka akan banyak mengalami kekecewaan nanti para orang tua. Makanya Al-Quran mensinyalir, ya, Al-Quran mensinyalir di dalam surat keempat An-Nisa itu, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wal yahsyalladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khaufu alaihim falyattaqullah falyaqulu qaulan sadida. Nah, di sini orang tua khawatir ketika meninggalkan generasi anak-anaknya itu dalam keadaan lemah. Khauf, takut anaknya lemah imannya, lemah mentalnya, lemah akhlaknya, lemah pengetahuannya, lemah ekonominya, lemah masa depannya. Itu Quran sudah bicara. Ya, orang tua harus merasa khawatir, takut. Makanya perhatikanlah anak-anak itu. Sehingga ketika orang tua itu siap mau mendidik anaknya, itu bukan sekedar usia TK di TK kan, usia SD di SD kan, dan seterusnya, ya. Tapi ya, orang tua itu menurut Al-Quran dari mulai di dalam kandungan sampai usia 40 tahun itu menjadi sebuah tanggung jawab orang tua dalam mendidik anak. Iya. Nah, oleh karena itu Quran memberikan suatu informasi di surat ke-46 ayat ke-15, wa wasainal insana biwalidayhi ihsana hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurhan wa hamluhu wa fisaluhu salasuna syahra hatta idza balago asyuddahu wa balago arba'ina qala rabbi awji'ni an ashkura nikmataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardah waslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Luar biasa Al-Quran, ya, Allah memerintahkan kepada, hai anak-anak, berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu. Artinya orang tua mendidik anaknya yang benar supaya anaknya benar dan baik kepada dirinya, ya, yang telah mengandungmu dengan susah payah, yang melahirkannya dengan susah payah, menyapinya sampai 30 bulan, sampai kemudian saat bayi kanak-kanak sampai balik pertama, perhatiannya tercurah untuk anaknya. Jangan sampai anaknya jadi anak yang nakal, anak yang kurang ajar, anak yang tidak sopan, dan seterusnya. Itu baru balik pertama. Usia belasan, remaja tuh sampai dikawinkan, sampai informasi Al-Quran, wabalago arba'ina sana, sampai balik kepada usia 40 tahun. Jadi 40 tahun itu masih tanggung jawab orang tua loh. Iya. Kira-kira anak umur 40 tahun ini masih belubut tidak? Masih taman keluar tidak?
perhatian tidak tuanya baik tidak sama kedua orang tuanya, sama saudaranya, sama tetangga, sama teman dan sebagainya. Luar biasa Al-Quran. Jadi kalau melihat dua ayat tadi, ya, yang ditekankan bagaimana anak itu hatinya. Nah, orang yang disentuhkan hatinya kan harus disentuh pula pola pikirnya, antara hati dan pikiran nyambung. Ditambah lagi, ya, berkaitan dengan ucapan. Jadi antara ucapan, pikiran, dan hati itu satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Sehingga ketika Al-Quran menyentuh walaqad darabna li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adanun la yasma'una biha ulaika kal an'am tuh. Jadi manusia itu kalau hatinya tidak digunakan, ya kemudian dipakai telinganya nggak mau mendengar, ya sudah seperti binatang. Nah, manusia yang seperti binatang itu perlu pendidikan, ya sebab ya binatang saja ketika dibiasakan itu lama-lama satu terbiasa. Jadilah sebuah nggak bisa jadi bisa. Nah itulah pendidikan. Tapi setelah bisa itu ada kaitannya dengan sikap, moralitas, dan karakter. Bukan sekedar tadinya nggak bisa jadi bisa, tapi mentalnya, karakternya, akhlaknya nggak ada. Nah itu. Oke lah, untuk ini coba kita lihat share ya. Ada video sedikit berkaitan dengan binatang yang berkaitan dengan kesadaran membuang sampah. Angga, silakan di-share oleh Mas, Mas, bisa dulu Mas. Ya, biar lihat nanti kita. Supaya bisa. Halo? Sudah terlihat Bapak? Diklik dah? Ya. Tidak terlihat dah? Tidak bisa. Nggak bisa dah? Bentar, kita coba lagi ya. Ya, oke, coba dilihat sebentar, hanya setengah menit videonya. Sudah terlihat videonya? Belum, Belum bisa? belum. Iya, belum bisa. Iya. Oke, jadi itu video menggambarkan binatang itu saja bisa dididik, dibiasakan sehingga menjadi sesuatu, sesuatu yang apa ya, sesuatu yang luar biasa. Ya, kelihatannya binatang nggak mungkin, tapi karena dibiasakan jadi terbiasa. Nah, coba lihat ini. Di videonya dijalankan. Tuh, lihat. Anak gajah membuang sampah di tempatnya. Terus, tuh. Burung buang sampah pada tempatnya. Nah, ini lagi nih. Tuh. Buang sampah di tempat sampah. Ini manusia. Ya Allah, gimana tuh? Nah, tuh sampai numpuk begitu. Waduh, di kali dibuangnya, ya Allah. Nah, dibuangnya di laut. Nah, jadi itu sebuah gambaran ya. Binatang saja bisa dididik. Manusia itu tanpa dididik ya sama tuh seperti tadi sampai tua udah emak-emak udah bapak-bapak buang sampah ke kali, buang sampah ke pinggir jalan. Nah kira-kira ketika diomong, diberitahu, kita nasihati, berarti kupingnya mau dengar nggak tuh kira-kira? Kalau kupingnya nggak mau dengar, berarti kira-kira gimana? Ya, ya. Ngomongnya sekolu samikna, ya. Aku mendengar, ya. Begitu mendengar, tapi lah yasmaun. Angger bae nggak mau dengar, ya ndablek kupingnya. Itulah manusia. Kalau binatang dikasih pembelajaran sekali, buang ke sana ya, terus ya. Satu kebiasaan yang dikerjakan, dibiasakan, ya, terus
kebiasaan itu dikerjakan terus-menerus berulang-ulang, lama-lama jadi biasa. Ya. Yang tadinya bisa dibiasakan, terus kebiasaan itu berulang-ulang jadi bisa. Akhirnya jadi karakter. Jadi kalau mau buang sampah, lihat dulu kanan kiri, celingak-celinguk, oh ada tempat sampah, baru dibuang ke tempat sampah. Berarti ada moralitasnya. Ya. Nah manusia kira-kira bisa nggak seperti itu? Ya. Nah makanya ketika manusia itu diberi informasi melalui pendengaran, gimana? Terus sudah mendengar, bagaimana hatinya? Ya. Terus gimana pikirannya? Oh iya, ini baik. Nah kalau sudah baik disimpan dalam hati, nah kebaikan itu dalam hati apakah mau dikerjakan atau dibiarkan? Hanya sekedar baik saja. Nah disinilah ada nilai spirit yang mungkin tidak semua orang memiliki. Apa itu spirit itu? Yaitu spirit bagaimana menjadi manusia yang beriman. Sebab manusia yang beriman akan muncul satu sikap dan karakter yang positif. Akmalul mukminina imanan wa ahsanuhum khuluqa. Ya. Kesempurnaan iman seseorang itu ketika dia berakhlak baik. Beriman itu ada sebab Rasulullah menyatakan tasdikun bil jinan, membenarkan dalam hati, wa ikrarum bilisan, dan dilisankan diucapkan dengan lisannya, wa amalun bil arkan, dan sikap perbuatan mengamalkan apa yang diyakininya. Kalau kita yakin ajaran Islam ya menjadi sebuah keyakinan, akidah, akdun bil qalbi, yakin dalam hati, kemudian dia nyatakan keyakinan itu dalam bentuk lisan. Nah, kalau sudah ngomong lisan, jangan omong-omong doang, jangan omdo, tapi buktikan, kerja. Itu sebetulnya inti daripada Islam itu, ya berkarakter, berakhlak itu seperti itu. Jadi ketika manusia yang sudah Allah ciptakan sebagai manusia yang sempurna, khalaqal insana fi ahsani taqwim. Sempurna makhluk yang namanya manusia itu. Kepalanya, isinya, apanya, wujudnya apa dan sebagainya, jasadnya itu beda dengan makhluk lain. Ahsan, paling sempurna, paling baik. Ya. Tapi kok kenapa ya? Allah kemudian menyebutkan summa rodadnahu asfala safirin. Kok jadi mentalitasnya jatuh, melorot sampai sangat mendasar. Rusak gitu, ya. Rusak. Bagaikan, wah, itu yang namanya aspal kan irengnya, aspal sampai hitam jelek, diinjek-injek, digeleng sama itu, ini derajat manusia jatuh paling rendah. Serendah-rendahnya karakternya itu. Nah, oleh karena itu bagaimana kemudian akhlak karakter ini yang sudah terbentuk jadi dari sumber nilai-nilai ajaran agama dipraktikkan dalam kehidupan. Nah, seperti itu. Kenapa? Ketika akhlaknya rusak, ya, imannya tidak dibenahi, kemudian tidak diwujudkan dalam bentuk amal, ya dibiarkan saja imannya dalam hati, tidak direalisasikan, maka jadilah ngambang. Yang ngambang. La yamutu fiha wa la yahya. Ya, hidup tidak, mati pun tidak. Jadi ya pelangga-pelongo gitu, gentayangan seperti pocong itu, mayat hidup, ya seperti itu. Nah, oleh karena itu pendidikan yang ditanamkan ya itu pada umumnya yang tadi. Sekarang bagaimana kalau di sekolah? Sampai ada sebuah teori pendidikan yang 3 pilar oleh tokoh pendidikan Ki Hajar Dewantara itu ya. Beliau memberikan 3 pilar itu Tut Wuri Handayani, Ing Madio Mangun Karso, Ing Ngarso Sung Tulodo. Ini luar biasa. Kira-kira di lembaga pendidikan ini bisa diterapkan enggak? Ya.
Jadi pendidik itu di belakang itu memotivasi, mendorong, ayo maju, maju terus, terus, ayo. Ya, jangan kemudian tidak punya semangat, semangat. Ya, makanya ada istilah begitu di kelas, semangat, oh, semangat. Tapi begitu sudah 10 menit loyo lagi, ya. Nah, kemudian Ingmadio Mangun Ngasuh, ya. Di tengah-tengah itu pendidik guru itu menjadi apa? Menjadi kayak batur lah gitu, mengayomi, mengimbangi gitu. Ingmadio Mangun Ngasuh. Jadi ya kayak bagaimana bertukar pikiran bersama murid, kayak teman, kayak apa dan sebagainya. Di tengah-tengah itu ya ikut dalam pola bagaimana bergaul dengan anak-anak, ya, kebersamaan dengan anak. Nah, ing madyo mangun karso, ing ngarso sung tulodo, di depan itu jadi contoh teladan. Nah, kira-kira lembaga pendidikan yang melaksanakan ya ing ngarso sung tulodo itu di depan itu, para pendidik itu kira-kira gimana? Ketika menghadapi anak, jadilah panutan. Ya, di sekolah jangan merokok, gurunya juga tidak merokok. Tapi begitu di luar kandang, di luar ya lingkungan sekolah, sudah mau pulang, gurunya ya sambil nunggu angkot ya, karena nggak punya motor, gurunya ngudut di pinggir jalan, ada muridnya lewat. Kira-kira gimana? Di sekolah dilarang ngudut anak-anak, gurunya ngudut. Nah, ini kan berarti tidak etis tuh. Nilai pendidikannya udah jatuh. Jadi kalau sebuah lembaga pendidikan ya sudah dilarang ya merokok, semua sudah. Kalau dilarang di sekolah, di rumah juga jangan. Nah, ini harusnya yayasan itu memiliki atau sebuah lembaga pendidikan harus tegas, ya harus tegas. Nah berikutnya, ketika ya karakter itu dibiasakan menjadi sebuah kebiasaan, makanya di sinilah pendidikan itu bukan ngajarkan pinternya di lembaga pendidikan itu bukan ngajarkan pinter otaknya saja, tapi wataknya gimana. Kebanyakan ngejar sekolah favorit, wah bagaimana nih prestasi di bidang akademisnya, tapi tidak memikirkan orang tua prestasi di bidang akhlaknya gimana. Oke lah, bicara akhlak kita cerita aja begini, ada sebuah cerita ya, cerita yang paling gampang ya, lihat video aja dulu, video monyet ya, ya tadi mangga biar lo video monyet gitu ya, itu bisa dijadikan buat pendidikan ya. Oke, mangga video monyet bisa dibuka. Kasih pisang makan penuh mulutnya nih. Sudah muncul videonya Bapak? Belum. Belum. Baik, sebentar Ya. ya. Bismillah. Set. Nah, sudah ada? Belum. Ya, nongol udah. Mari kita lihat tuh monyet lagi makan tuh. Ya, belum Bismillah. video belum jalan, baru Monyet gambar. itu lihat monyet. Kasih Ya, pisang monyet. makan penuh mulutnya nih. Lemparin lagi pisang, tangannya megang. Lemparin lagi, kakinya nyekel. Mulut penuh, tangan megang, kaki megang. Teman sebelahnya dikasih, masih dirampas juga tuh. Monyet. Tamak bin rakus alias serakah. Kan mental-mental begini yang menyebabkan pembangunan tidak berjalan merata nih. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin nyungsep. Ya. Ya, itulah video sekilas. Kalau kita kenal itu suara Ustadz Jainuddin MJ. Ya, sebuah gambaran ya.
bagaimana monyet ini makan ya. Nah, kira-kira dia ini hidup makan atau makan untuk hidup. Ya. Kalau hidup untuk makan, ya tadi seperti monyet masih kurang, ya ngambil lagi terus. Tadi sampai digambarkan bagaimana tuh mereka yang diamanati, ya para aparat itu yang sudah digaji, gajinya malah ada tunjangannya gede, masih kurang aja ngambil uang yang memang bukan haknya, dibawa pulang. Berarti masih kurang saja, sudah makan dan gaji yang cukup, makan enak dan sebagainya, masih kurang saja. Itu kan karakter monyet. Ya. Karakter monyet seperti itu. Nah, pendidikan itu jangan sampai nanti hasilnya seperti monyet yang memang nggak pernah sekolah. Ya, sudah bisa cari makan, pegang kanan kiri dan sebagainya, cawuk kanan, cawuk kiri ya, kemudian ngumpulkan sebanyak-banyaknya, padahal nggak dimakan semua. Iya, sudah cukup, gajinya besar, pendapatannya cukup untuk hidup layak dan sebagainya, bisa untuk dinikmati dalam kehidupannya, gaji besar, tapi kok masih kurang. Akhirnya ya manfaatkan kedudukannya dalam rangka memperkaya diri. Ya persis seperti monyet, masih kurang. Nah bedanya kita orang-orang yang nggak punya jabatan masyarakat, pada coba ya pada hari ini ada yang aduh saya makan apa ya, makan apa ya hari ini tuh, dadak nyari dulu misalkan tukang beca, istrinya nungguin, udah jam 9 jam 10 balik, ngasih keni ke istrinya, lumayan dapat 1 kilo ya, lumayan buat beli tempe. Suaminya pergi lagi ya, narik beca lagi. Hari ini dia ya apa yang dimakan. Tapi orang yang kayak monyet beda. Hari ini siapa yang saya makan? Tuh. Ya, siapa yang harus saya makan? Berarti dia sudah ada bahan makanan di rumah tapi masih mencari saja siapa yang harus saya makan. Jadi memanfaatkan jabatannya mencari makan lebih banyak lagi. Nah itu. Nah, jadi sebuah karakternya binatang monyet itu seperti itu. Nah, sebagai contoh, misalkan di mana manusia itu karakternya jatuh melorot, ya sumarod dan dahu asfala safilin, itu ya seperti yang digambarkan tadi di surat Atin, ya manusia itu harus jadi ya ikro bisa membaca ya, ada manusia yang baik, ada manusia yang jahat ya, ada hal yang kurang berkenan, ada yang baik dan indah dan seterusnya. Jadi bagaimanapun ya manusia itu punya hati ini bisa menilai. Ya, oke lah, ada kisah seperti orang yang berpendidikan tinggi, hebat, cerdas, sarjana, bahkan doktor sampai profesor, ya. Tapi mentalitasnya kira-kira gimana? Mentalitasnya apakah seperti monyet tadi, masih kurang aja, ya mentalitasnya. Ada sebuah bank, ada yang mau ngambil uang miliaran, ya, tapi terdengar oleh sindikat perampokan. Ya. Ternyata di bank itu ada miliarder atau pengusaha besar mau ngambil uang untuk proyeknya, misalkan diperkirakan 10 miliaran. Jadi bank harus menyiapkan uangnya mau diambil. Ya. Nah, ini kisah zaman dulu, belum ada ATM, transferan ya ceritanya. Nah kemudian suatu saat ya, pas saat yang tepat para perampok itu langsung masuk ke bank, bisa entah gimana caranya, yang satu jaga di mobil, yang 3 masuk di bank, walhasil ngambil uang. Akhirnya rame nih, panggil polisi apa dan sebagainya. Ya, sebelum dipanggil polisi, ya
Direktur banknya nanya kepada kasir tuh, 2 orang kasir, berapa yang dirampok? Kan hari ini ada yang mau ngambil orang sekian 10 miliaran. Iya, gimana nih? Jadi kata si kasir, tenang Pak, aman. Yang 10 miliar masih ada di tempat di berangkas lain itu, bukan di berangkas apa, belum sempat dimasukin, masih ada di mobil, ya, belum diambil, ya, aman. Jadi yang diambil berapa? Ya sekitar di bawah 3 miliar lah, nggak sampai. Jadi si perampok ini ya udah berhasil nih, dihitung ada perampok yang lulusan sarjana teknik, dia cerdas hebat sehingga dia bisa bagaimana menggunakan ilmunya untuk merampok. Yang satunya sarjana hukum karena nggak bisa kerja dan sebagainya jadi ngerampok. Yang satunya lulusan SMA, yang satunya lulusan SMP, si perampok. Nah, dapat duit langsung dihitung berempat, wah, bagi 4. Oke, adil. Ternyata berarti pas 2 miliar. Terus karena banyak ngitungnya belum kira-kira diperkirakan 2 miliar, gimana ini? Ya usah, pokoknya ditumpuk aja kira-kira segitulah. Ya, pas dihitung sendiri masing-masing 500 jutaan, berarti kurang lebih 2 miliar. Itu direktur bank panggil 2 kasir, nanti kalau ada jangan bilang 2 miliar ya. Kan tadi siapkan ada 10 miliaran. Bilang aja yang dirampok kurang lebih 10 miliar. Lebih dari 10 miliar. Ya gak bisa kata kasirnya. Udah diem. Nanti kamu berdua saya kasih 1 miliaran. Ya, kata si direktur bank kepada kasir yang 2 orang ini. Ya. Akhirnya begitu datang polisi, wartawan, berapa yang dirampok? Siaran langsung di TV, 10 miliar lebih. Perampoknya bawa karung. Kata perampok, itu TV berita perampokan. Orang saya diambil cuma 2 miliar kok. Direktur bilangnya 10 miliar. Waduh, kita malingnya 2 miliar, dia maling 8 miliar, kata si perampok tuh. Nah, akhirnya mikir, waduh, enaknya jadi direktur. Dia nggak kerja, nggak apa, dapat 8 miliar. Besoknya ada pengumuman. Ya, karena merasa dirugikan 10 miliar, jadi para yang ownernya gitu, para yang nitip saham di bank itu panggil, gimana cara kembalikan duit itu? Waduh, gimana ya? Orang udah hilang nih, nggak bisa balik lagi, kata si direktur nih, kata direktur bank. Tapi satpam cerdas. Bapak pemilik saham, bapak-bapak sekalian, saya punya usul. Apa satpam usulnya? Ya, ini satpam cerdas memang karena sering makan hadiah duit halal, jadi pikiran jernih. Kalau direktur bank mungkin sering makan ya uang haram, jadi pikirannya negatif terus. Gini saya usul, kata si satpam. Apa? Kita umumkan saja, barang siapa yang bisa menangkap perampoknya itu akan dikasih 10%. Jadi 1 miliar. Silakan sayembara. Akhirnya disayembarakan para perampok. Waduh, Kak, bakal kita gimana nih? Kata yang lulusan ITB. Kata lulusan sarjananya, sarjana muda, tenang aja. Kalaupun nanti kita ketangkap, duitnya kita udah habiskan, bagikan ke anak istri semua, kita belikan apa-apa, paling ditahan juga. Kita dapat 500 juga, tahan paling 2 tahun. Ngerti sih aturan hukumnya? 2 tahun kita udah dapat 500 juta, tenang aja. Ya udah, hitung-hitung kita ngekos aja lah di penjara. Kata sarjana hukum. Tuh, cerdas lagi juga perampoknya. Tapi kata yang SMA, yang nggak boleh, ya kayak gitu maksud kita ditahan, nggak enak ditahan tuh, nama baiknya jelek ya. Kita akan ketahuan, saudara kita malu, semua malu, orang tua kita malu, kita di penjara gara-gara ngerampok. Kata yang lulusan SMP, tuh benar. Nah, jadi gini, usul kata yang lulusan SMP, kita kan nanti ya itu hadiahnya 1 miliar. Kalau kita makan ini 500 juta,
duit rampokan berarti barang haram kalau kita makan. Jadi rupanya yang lulusan SMP itu belajar agama ngerti haram juga. Bagaimana? Kalau kita uangnya kembalikan aja, ya nanti seolah-olah ya ada yang ya salah satu di antara kita berhasil nangkep nih, sebab berjanji barang siapa sudah menangkap penjahat atau ada pengumuman barang siapa yang mengembalikan uangnya, perampok itu tidak akan dihukum, diampuni dan akan diberi hadiah 1 miliar. Jadi para perampok itu duitnya kumpulin lagi 500 juta, datang ke kantor polisi, datang ke itu, perjanjian kembalikan duitnya yang 2 miliar, ya berharap dapat hadiah 1 miliar. Akhirnya begitu para pemilik saham dan direktur banknya ya disidang sama para perampok. Pak, ini perampok cuma 2 miliar, di mana? Oh enggak, 100 apa 10 miliar. Coba lihat CCTV. Kata si yang lulusan SMP itu, lihat CCTV. Tuh, buktinya. Lihat, kami bawa karung kecil. Kalau 10 miliar nggak muat. Ya. Kami cuma bisa masukkan cuma 2 miliar. Karungnya karung kecil. Jadi Pak Direktur Bank, Anda berdusta. Kami mencuri cuma 2 miliar. Tapi Anda ngomongnya 10 miliar. Jadi Anda mencuri 8 miliar. Nah, akhirnya ketahuan. Ya, Direktur Banknya ditangkap polisi. Para perampoknya sadar. Ya, walaupun bagaimana masih punya moral. Ya, akhirnya dapat hadiah 1 miliar bagi itu, kata yang lulusan SMP. Nih, uang ini 250 juta uang halal buat kita. Kenapa? Ini dapat hadiah. Kita berhasil nangkep perampok sesungguhnya siapa? Direktur bank. Luar biasa cerita ini. Ya, moralitasnya yang ditekankan, takutnya. Ya, takut apa? Takut kalau moral ini tidak bisa dijaga oleh generasi yang akan datang. Ya, mereka yang sarjana ekonomi, pintar, cerdas jadi direktur bank, malah lebih jahat daripada yang lulusan SMP yang karena kebutuhan merampok akhirnya sadar dikembalikan duitnya. Itu luar biasa. Jadi pendidikan itu menyentuh hati, ya, menjadi sebuah karakter, bukan kemudian asal memberikan ilmu, transfer selesai. Nah makanya didiklah anak itu dari mulai kecil. Makan gimana, tangankan baca doa sesudah makan, baca doa sebelum dan sesudah makan. Nah itu tadi monyet, ya, monyet itu rakus. Mungkin karena orang tuanya nggak mendidik atau guru di sekolah salah didikan. Ya coba lihat. Ada lagu nih ya, yang berkaitan dengan yang kurang pas di lingkungan sekolah. Ya, terutama anak TK dan kelas 1 SD biasanya ya masih dinyanyikan lagu itu. Gimana lagunya coba? Dua mata saya, hidung saya satu, dua kaki saya pakai sepatu baru. Dua apa? Dua telinga saya dan kiri dan kanan, satu mulut saya tidak berhenti makan. Kalimat tidak berhenti makan kayak monyet enggak? Enggak kayak monyet dulu. Salah, ini lagu kurang pas. Coba kalau ibu guru ustadahnya atau guru agamanya di sekolah itu lagu ini dibahas, dikaji. Bagaimana menurut Islam kalau makan? Makanlah sebelum apa? Makanlah saat lapar, berhentilah sebelum kenyang. Kalau monyet apa? Kayak tadi, dia tidak berhenti, makan terus, makan lagi, kanan kiri kaki. Nah di sini pendidikan, ya salah memberikan contoh lagu, ya anak akhirnya makan lagi, akhirnya sudah gede suka kuliner, ya. Suka kuliner, makan sana, makan sini, duitnya habis, ya. Sampai-sampai anak SMA juga uang SPP atau uang yang lainnya dipakai buat ngebaso dengan teman-temannya, ya. Padahal, ya sudah dikasih uang jajan karena
ngelaktir temennya, uang SPP-nya dibuat makan bakso bersama. Ya. Nah di sini pendidikan seperti itu, tidak berhenti makan. Yang lucunya lagi adalah satu lagi, ya, mengenalkan kata yang kurang pas untuk anak-anak, sehingga ada kesan ya anak ini ngebully neneknya dibully, ya, burung kakak tua hinggap di jendela, nenek sudah tua, giginya tinggal 2. Ini cucu ngeledek neneknya, ngece. Pendidikan apa begini kira-kira? Nah, makanya pendidikan itu yang kira-kira menyentuh ya di sekolah itu. Sebab ada sekolah yang gini, menerima murid-murid, ya, muridnya diterima, ya, waktu membuka sekolah baru, siapa saja masuk. Sudah lama, akhirnya diseleksi. Yang punya duit yang bisa sekolah. Yang tidak punya duit nggak bisa sekolah di situ. Akhirnya orang-orang yang terdahulu dulu ya menerima kita-kitaan. Sekarang ya anaknya kita nggak boleh sekolah di sini. Kok beda? Sekarang mah sekolahnya sudah bisnis. Itu adalah mencerdaskan bangsa. Kalau ya mencerdaskan kehidupan bangsa, ya orang yang kaya, orang duafa, ya dididik bareng-bareng di lembaga itu. Kalaupun nggak ada dananya, cari dananya yayasan tuh atau lembaga sekolah agar orang yang tidak punya duit bisa sekolah di situ. Jadi saling subsidi silang. Ini enggak, kelihatannya mencari anak-anak orang kaya, orang berduit supaya bisa bayar SPP, supaya sekolahnya lancar, supaya sekolahnya tidak bangkrut. Sebab kalau anak-anaknya nunggak SPP semua, gurunya nggak bisa digaji, akhirnya sekolahnya lama-lama ya nggak bisa gaji guru, bubar akhirnya. Makanya harus orang-orang yang punya duit. Nah di sini ya tujuan pendidikan awal mendirikan sebuah lembaga pendidikan ya awalnya bagus, dalam perjalanannya akhirnya ya sudah berbeda pandangan. Ya dulu wayam naun ya, ngasih makan kepada anak-anak, bukan sekedar makanan saja, ngasih ilmu. Jangan sampai anak miskin tidak sekolah, disekolahkan. Begitu maju, tinggalkan itu anak miskin. Ya, biarin aja lah anak miskin sekolahnya di SD negeri. Ya, kenapa? Di sana nanti yang bayar gurunya pemerintah. Nah, di sini kurang pas. Harusnya bagaimana mendidik itu bukan sekedar orang kaya. Kalau orang-orang miskin, orang duafa tidak ada yang mendidik, terutama keagamaannya, gimana? Nah, makanya seorang yang merasa ada yang nggak mampu, kemudian datang. Dulu ya, tahun 85-an. Ya, di sekolah Darul Hikam dulu ya. Itu Habib Soleh Assegaf almarhum sebagai ketua yayasan. Datang ada ibu-ibu bawa gorengan, bawa jamil gitu, jualan gorengan. Pak Ustadz, tolong anak saya itu besok mau ujian, mau semesteran gitu ya. Ya, belum bayar 4-5 bulan, jadi nggak boleh ikut tes. Gimana anak saya tuh, tolong sih dibebaskan. Kata yayasannya, ibu itu anak siapa? Anak Kula Ustaz. Dua anaknya pira, loro. Lakinya kemana suaminya? Suaminya udah meninggal, yatim Ustaz. Ya. Terus maksudnya gimana? Ya minta dibebaskan SPP-nya, nggak mampu. Pinter ya ketua yayasan itu, Habib Soleh Assegaf. Ditanya, itu anaknya siapa? Anaknya saya Ustaz. Oh, benar, iya benar. Nah, sebagai orang tua itu tanggung jawab mendidik anaknya. Jadi kalau sampainya bebas nggak bayar, ya terus yang didik guru-guru sampaiannya nanti di akhirat ditanya sama Allah. Kenapa sampai yang tidak mendidik anaknya malah dididik sama orang lain? Ya, gimana saya nggak mampu. Nah, kalau
kamunya gitu, misalkan ngerasa nggak bisa mendidik, dititipkan di sekolah, terus bayar ke sekolah, jadi lepas dari tanggung jawab nanti sebuah pertanyaan bahwa kamu telah berkewajiban mendidik anaknya di sekolah dengan mengeluarkan biaya. Ya, tapi saya nggak punya duit. Oh, jadi gimana? Supaya kamu tetap bertanggung jawab punya anak di sekolah kan dan dididik ya oleh orang tuanya, biaya-biayanya harus, jangan sampai gratis. Ya tuh gimana Ustaz, saya nggak mampu. Iya, nggak gratis, tapi mampunya seberapa? Separuhnya boleh nggak Ustaz? Nah, begitu. Berarti kamu punya tanggung jawab mendidik anaknya. Separuhnya ya. Nah ya, sekarang nunggak berapa? Oh 5 bulan Ustaz. Oh 5 bulan berapa? Sekian. Ya udah, nanti datang ke bendahara. Nih uangnya dikasih sama ketua yayasan, dikasih duitnya. Nih duit. Ya, terus ajak anak kamu, tuntun anak kamu, datang ke bendahara. Nih nak, ibu bayar SPP ya yang nunggak 5 bulan nih, bayar tuh. Ya, kamu yang rajin belajarnya ya, ibu jualan gorengan ini untuk menyekolahkan kamu. Kamu itu harus ya rajin. Jadi anak itu tidak tahu kalau ada yang ngasih biaya SPP-nya, seolah-olah itu dari orang tua. Jadi orang tua itu ya mendidik anaknya supaya jangan anaknya itu pengen gratis baik, padahal ya dapat bantuan. Nah itu sebuah trik yang bagus. Jadi mendidik mental anak, tidak tahu bahwa anak itu diberi sumbangan. Ya, nggak gratis sehingga anak di kelas juga minder. Oh kamu sih sekolah gratis nggak bayar? Nggak bayar kok, ibu saya bayar kok. Bener iya, ibu saya. Nah di situ jadi mental anak kuat. Sama ketika bagi-bagi zakat fitrah, bagi-bagi daging korban, itu RT dipanggil di sekolah suruh ngambil dagingnya, suruh ngambil berasnya dibagikan, RT suruh bagian sendiri. Nah, pengalaman saya tahun 85 itu, ya dari yayasan dikasih tahu sampai ada fakir miskin yang datang ke sini, antri baris, kasihan dia malu. Terus gimana Ustaz? Kamu suruh anak-anak, ya bawa, antarin ke rumah masing-masing, bagi. Wah, pakai sepeda waktu itu. Ada yang satu anak bawa 5, bawa 3, keliling. Cari orang yang nggak mampu, kasih. Jadi orang tidak mampu itu jangan sampai dijejer. Seperti wayang, kayak kontes bahwa inilah orang-orang tidak yang mampu, orang miskin. Jadi mentalnya itu dibegitu kena. Apalagi sekarang, bansos, wah, seperti gitu, Masya Allah. Harusnya jangan seperti itu. Mendidik orang-orang mentalitas miskinnya itu seperti itu. Itulah pendidikan, merubah ya mindset ya yang mental yang kurang baik menjadi yang lebih baik. Makanya pendidikan itu merubah ya sesuatu yang kurang baik jadi baik. Kalau anak yang tadinya tahu, yang tidak tahu diberi ilmu terus tahu, itu nggak pengajaran. Ya, misalkan anak nggak ngerti matematik, diajari matematika. Selesai, pintar, selesai. Saya tanya, guru matematika, kalau Bapak ngajarkan matematik gimana? Nilai karakter, nilai akhlaknya, sikapnya, kira-kira hubungannya dengan matematika. Nggak bisa. Oke, saya kasih tahu kan. Nih, dikasih uang jajan berangkat sekolah 10.000, buat naik angkot 3.000. Tinggal berapa anak-anak? Tinggal 7.000. Buat jajan ya di kantin 5.000. Tinggal berapa anak-anak? Tinggal 2.000. Dimasukkan ke amal Jumat di sekolahan dari Jumat 2.000. Tinggal berapa anak-anak? Habis Pak Guru. Nah di situ uang 10.000 diambil buat angkot, diambil buat jajan, diambil buat sodako, habis. Kasih tahu anak, uangmu tidak habis nak. Uangmu yang 2.000 itu untuk amal Jumat ada di akhirat. Bahkan bukan 2.000 jumlahnya. Jumlahnya jadi 22.000. Loh, kenapa Pak Guru jadi 22.000?
karena setiap kebaikan dibalas 10 kali lipat. Jadi 2.000 itu jadi 20.000, ditambah yang punya kamunya 2.000 jadi 22.000. Nah, di situ ada sikap mentalitas belajar ilmu ambil-ambilan, tapi punya semangat spiritual. Jangan sampai itu di baju bapak kamu di kastok ada dompetnya, ada uangnya, terus kamu ambil. Nah, itu negatif, nggak boleh. Itu negatif. Tapi kebanyakan kan begitu. Anak-anak banyak yang mencuri atau ambil uang orang tuanya. Kalau apalagi dagang warungan, ngambil uang di warung. Ngambil 5.000, 10.000 gak ketahuan sama orang tuanya. Ambil aja, 5.000 lari. Ambil. Nanti kebiasaan. Sifat mengambil milik orang lain itu sampai dewasa, sampai kerja, akhirnya sudah jadi pejabat ngambil duit apa tuh? Ngambil duit negara. Ya itu. Ya makanya apa? Makanya dijaga. Ya. Oh, ada lagunya lagi. Ya. Apa itu lagunya? Di kancil anak nakal suka mencuri, jadi tuh. Karena diajari lagu itu nakal jadi anak nakal. Suka mencuri, curi, akhirnya mencuri. Karena mencuri menjadi mindset di dalam hati anak-anak, mencuri. Nah, ya, lagunya tuh kurang pas. Di kancil anak nakal, akhirnya anak yang kita didik jadi nakal. Kenapa? Karena kurang kontrol. Ya, dianggapnya kancil cerdas. Ya, orang suka mencuri di nakal cerdas kan nggak mungkin. Ya, ya, jangan sampai orang yang cerdas suka mencuri. Banyak kan kita kan sekarang nih banyak yang sarjana, banyak yang pintar-pintar, cerdas-cerdas. Ya pas menguasai menjadi pejabat negara, saking cerdasnya jadi ya udah bablas. Ya sikap spiritualnya tidak dipakai. Nah, disitulah kita harus menjaga ya nilai-nilai pendidikan itu agar tetap ya antara spiritual ya masalah keimanan dengan ilmu yang ada itu harus dikolaborasikan. Jadi antara ilmu dan amal dan spiritual itu ada sejalan. Jangan kemudian ilmu sendiri, agama sendiri. Nah seperti itu. Jangan bawa-bawa negara, jangan bawa-bawa agama dalam politik. Apa maksudnya? Justru politik dan kehidupan berbangsa bernegara mengabaikan ajaran agama dengan ketuhanan yang Maha Esa yang sudah dijadikan standar untuk dasar Tuhan. Iya, orang Kayu, Londoman, Rangkan, di bawah arus bantu bilang kayu lapuk, yang rubuh, kayu lapuk tuh kalau berpotong berbagi semua itu. Nah, masih ada waktu, masih ada waktu, ada sedikit ini cerita YouTube ya sebelum nanti barangkali ada pertanyaan. Cerita ada ibu yang bermasalah, laptop yang untuk murid gitu. Nah, pendidikan itu kasih sayang, pendidikan agar anaknya baik. Tapi luar biasa anaknya jadi sabaran guru bilang kita oleh karena itu hakim bebas dari hukuman. Yang kecewa nanya orang tua yang lapor nih, kecewa, guru beli ditahan, nah pas gitu selesai sidang hakim deh datang ada guru hakim
Saya ini. Kalau Pak Ustadz, mohon maaf, suaranya putus-putus, Pak Ustadz. Suaranya tidak terdengar. Nggih. Di saya suaranya nggak ada, Pak Ustadz. Bentar. Dari Bapak Ibu, barangkali apakah mungkin di sayanya yang terkendala mungkin atau bagaimana? Iya, mohon maaf, Pak Ustadz. Suaranya belum masuk, Pak Ustadz. Mohon maaf. kalau di sini udah masuk. Kalau dari awal masuk. Belum. Halo. Mana? Bisa belum? Nah, tadi ada suaranya, Pak Ustadz. Ya, ya, Suaranya masih kecil, Pak Ustadz. Mohon maaf. Cek. ya. Gimana? Halo? Halo? Halo. Dari ya, dari berapa menit yang lalu? Begini. Di akhir, Pak Ustadz. Tadi di akhir-akhir. Oh, iya, iya. Halo? Halo. Nah, sudah jelas, Pak Ustadz. Nggih. Jelas. Jelas. Halo? Halo. Ya, Nggih. Nggih, Pak Ustadz. sudah jelas. Nggih, tapi Ya, nggih, nggih. ya. Kita lanjutkan dikit ya. Tadi ketika sang hakim itu memutuskan bebas buat guru yang memukul ya, menampar pipi anak itu ya. Kemudian
hakim itu cium tangan sama terdakwa sama yang sudah guru yang dianggap divonis bebas itu. Nah, setelah cium tangan, siapa Anda? Saya murid Pak Guru dulu 30 tahun yang lalu. Namanya oh, guru itu guru Nuri Nuri Jam. Itu Pak Guru bilang yang semua berdiri di depan, tutupkan matanya, matanya di atas tembok, siapkan matanya. Terus Bapak kan rogok kantong kami masing-masing. Nah, pas di celana kantong saya, Bapak ada jam di kantong saya, terus diambil jamnya, Bapak pulang. Bukan itu, ternyata tidak ada pencuri di kelas. Oh, saya istirahat. Begitu selesai istirahat, bukan bilang, coba yang dengan jam, barangkali lupa tuh di meja atau di kolong meja di mana lihat atau salah terlintas belum dicari. Oh ya Pak Guru, jamnya ada di dalam. Itu cerita 30 tahun yang lalu gara-gara saya mencuri jam tapi dilindungi sama Bapak sehingga saya tidak malu, tidak dibikin malu. Saya bahwa mencuri rajin belajar, jadi orang benar, membela kebenaran. Akhirnya saya jadi muslim. Inilah gara-gara saya mencuri jam waktu SD. Katanya sepele, yang guru waktu itu ada yang mencuri itu dilindungi, bukan berarti melindungi pencuri, dijaga agar anak itu diikuti sama teman-temannya. Posisinya yang tadinya mencuri jam jadi tidak ya. Jadi hakim yang baik alamat pelanggaran peraturan untuk membela hakim jaksa dan aparatur ya 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 yang saya makan. Waduh. Itu dulu barangkali ada komunikasi atau ada Baik, mohon maaf Pak Ustadz, suaranya hilang lagi. orang. Ya, ada. Nah, Halo? halo, nggih Pak Ustadz. Ada. Oke. Enggak, Nggih. barangkali ada yang ngobrol-ngobrolan mau Baik, ditanyakan. Bismillah. Terima kasih kepada Pak Ustadz yang sudah menyampaikan materinya. Kita lanjut ke sesi berikutnya, yaitu diskusi dan tanya jawab. Maka Bapak Ibu, Akang Teteh yang ingin bertanya, yang ingin menyampaikan sesuatu, boleh langsung menyalakan mikrofonnya atau bisa juga menuliskan di kolom chat Zoom. Kita berikan waktu. Maka. Halo, mangga Bapak Ibu.
Halo, belum ada. Belum ada Pak Ustadz. Kita Ya. tunggu dulu. Mangga barangkali. Halo, ayo, monggo. Oke, kalau belum dilanjut bisa kelihatannya. Mangga nanti kalau lagi sambil jalan ada yang langsung mau ditanya, nggak apa-apa juga nggak apa-apa. Tanya. Baik, ada pertanyaan Pak Ustadz di kolom chat Zoom di sini. Ya, Mohon dibacakin aja. izin. Gimana? Oke. Hmm. Pak Ustadz, apa yang perlu diperbaiki menurut Pak Ustadz terkait problem masyarakat atau guru yang dihukum? Tadi kan sebelumnya dicontohkan Pak Ustadz tuh yang guru dihukum. Iya, Nah, iya. kira-kira solusinya seperti apa gitu Pak? Apa yang perlu diperbaiki dari fenomena tersebut? Dari gurunya atau dari anaknya? Entar. Ya, mungkin dua-duanya ya. Nggih, Pak Ustadz. Ya. Lah, jadi memang tidak menutup kemungkinan dalam sebuah lembaga pendidikan itu ada saja masalahnya ketika guru itu misalkan kurang sabar atau spontanitas langsung misalkan menghukum anaknya dengan mukul gitu ya. Di samping juga memang anaknya ada masalah seperti itu. Nah di sini harusnya guru juga menjadikan sebuah pelajaran ketika memang ada berita semacam itu, maka setiap guru harus bisa menjaga lebih baik lagi ketika menghadapi anak itu. Jangan sampai anak yang kita didik itu kemudian jadi sebuah sesuatu yang pemikiran yang apa ya, yang spontan tanpa tanpa dipikir dulu. Makanya guru itu harus betul-betul bagaimana bisa ada di dalam ruang lingkup kebersamaan dengan anak. Jadi Ingmadio Mangungarso itu di tengah-tengah di tengah-tengah itu menjadi sebuah ya kayak teman, kayak apa, bergaul apa, sehingga dengan anak nakal juga ya akhirnya terbiasa ketika anak model gitu tidak spontan kita kemudian emosi atau marah atau langsung menghukum ya. Jadi ada stabilitas emosional ketika menghadapi anak nakal udah begini, menghadapi anak yang kurang begini ya gitu. Ada sebuah kasus ketika anak itu waduh kelas itu 2 tahun di kelas 1 2 tahun, kelas 2 2 tahun, kelas 3 2 tahun, sampai di kelas 5 mau naik kelas 6 tuh ya. Akhirnya udah naik aja kelas 6. Di kelas 6 juga harusnya tidak lulus ya, 2 tahun lagi. Waduh, akhirnya kata guru gimana ya, udahlah luluskan saja lah. Terus gimana, memang anaknya nggak mau belajar, nggak mau gini, yang penting udah anak ini sudah lulus plong gitu. Hanya seperti itu yang ada di pikiran guru tuh. Dan daripada nanti bikin bikin ini, bikin kurang sabar dan sebagainya,
ya udahlah luluskan aja lah, kasihan. Ya, kelihatannya itu kurang mendidik ya. Ya, artinya, tapi ternyata suatu saat ya itu guru yang di kampung, kemudian tadinya guru honor, kemudian akhirnya dia jadi PNS, ditaruh di kota. Nah, kemudian dalam perjalanannya guru ini jadi kepala sekolah. Terus ada pelatihan kepala sekolah di Bandung. Nah, begitu kepala sekolah, ya tutornya ini, video suaranya ini, ya yang pelatih kepala sekolah itu, wah lantang ngomongnya. Ya, begitu lantang rupanya, lihat daftar peserta tuh ada yang dari Cirebon, yang namanya si tutor ini, video suara penceramah ini mengenal salah satu peserta. Dilihat, saya 2 jam memberikan materi, ini si tutor ini turun dari podium datangi salah satu kepala sekolah, biasa cium tangan lagi. Ya, siapa kamu katanya, cium tangan. Bapak ingat saya enggak? Dulu Bapak waktu di kampung jadi guru honor, ya saya ini, ya kata Bapak, sudah kamu lulus aja lah, jangan lama-lama di sini, udah kamu nanti di pesan Bapak kepada saya kan, rajin belajar kalau udah di SMP ya. Ternyata pesan Bapak tuh saya laksanakan. Saya di SMP setahun naik. Waktu di SD, saya itu setiap kelas 2 tahun kan Pak. Bapak tahu? Iya. Alhamdulillah. Berkat nasihat Bapak, ya saya rajin belajar di SMP, di SMA, sampai perguruan tinggi. Dan sampai sekarang saya jadi penatar, ya, video suara, ya, pembimbing para kepala sekolah se-Jawa Barat. Berkat Bapak, saya blow on, males apa, diluluskan. Nah, di sini ada sebuah karakter yang merubah kebiasaan anak yang tadinya males jadi rajin. Karena guru telaten memberikannya, bukan sekedar mengajar, pinter selesai. Mengajar nggak pinter-pinter, masa bodoh. Tapi ada, ya, ketika ngajar anak nggak pinter-pinter, ada mental spiritual guru ini memberi nasihat, membimbing, nanti kamu yang benar ya, yang rajin untuk masa depan. Alhamdulillah. Nah, ini berarti betul-betul guru itu sebagai seorang guru, bukan sekedar kerja jadi guru, dapat honor, kalau guru honor dapat gaji dari PNS, kalau guru PNS. Setelah itu dia tidak memiliki karakteristik guru yang bisa membimbing anak-anak merubah karakter. Sekarang kan ada istilah STEM Qurani. Jadi setiap pelajaran apapun, baik ya IPA, matematika, bahasa Indonesia, ya IPS, dan semuanya, seluruh pelajaran harus dihubungkan dengan ayat-ayat Al-Quran atau hadis agar diresapi dan diamalkan. Seperti tadi, pelajaran matematika ambil-ambilan itu ya, ambil-ambilan. Ketika diambil-ambilan, bagaimana nih pelajaran ambil-ambilan itu supaya ada nilai spiritual? Jadi uang diambil, masukin ke kotak Jumat di masjid sekolah misalkan. Nah itu kan diambil tuh pelajaran matematika, berkurang ya, menurut ilmu matematik berkurang, habis duitnya. Tapi menurut agama tidak, duitnya 2.000 masukin kotak, jadi berapa? Jadi 22.000. Setiap kebaikan dibalas 10 kali lipat, jadi 20.000. Yang tadi pokoknya 2.000 jadi 22.000. Akan beda tuh ya. Ketika ada pelajaran yang dimasuki nilai-nilai agamis menjadi sebuah karakter sikap yang positif. Sehingga nanti kalau udah jadi sarjana, dari orang pintar, insya Allah akan mengamalkan nilai-nilai spiritualnya. Ya, kalau teman-teman sejawatnya itu bagi-bagi proyek, bagi-bagi duit hasil lumayanan, markup anggaran dibagi sekantor, dia nggak mau. Maaf, itu uang haram buat saya tidak mau. Harus begitu. Sebab kalau sekarang kalau nggak ikutan begitu, nanti nggak ada temennya nih. Itu kan berarti kan sudah rusak karakter mentalitas masyarakat kita, ya. Bukan saja mereka yang kerja punya jabatan, tapi akhirnya masyarakat pada umumnya juga ikut-ikutan,
ruksaknya. Iya, seperti misalkan para pedagang mengurangi timbangan, kan mentalnya jelek. Ya, para pedagang mencampur antara barang bagus dan barang jelek, dioplos. Ya, yang ribut-ribut dulu Pratamak dioplos dengan Pertalite, dijual harga Pratamak, kan itu kan. Siapa itu? Mereka orang-orang yang ada di kilang minyak. Ya. Jadi kalau dioplos ya, misalkan sekian barrel ya, campur antara Pertamax dan Pertalite, tapi harganya Pertamax kan untungnya luar biasa tuh korupsinya sampai triliunan. Nah itu mentalitasnya. Akibat dulu sekolahnya itu tidak diajarkan sikap positif, bagaimana menjadi anak-anak yang jujur, anak yang baik, yang soleh, anak-anak yang taat dan patuh. Itunya tidak diajarkan. Nah, itu makanya dulu ketika kembali ya ke Darul Hikam ya, Darul Hikam itu kan ada Habib Soleh Asegaf sebagai ketua yayasan. Ketika perpisahan anak MI, anak MTS itu ke wali murid bilang begini, Bapak dan Ibu udah lulus anaknya ya, saya pesan tolong anaknya disekolahkan yang pelajaran agamanya banyak. Kalau dari MI ya, dari MTS silakan ke pesantren, lanjutkan. Di sana juga di pesantren ada MTS-nya, di pesantren juga ada aliyahnya. Ya, kalau enggak ke pesantren ya sudah, kalau dari MI ke MTS, kalau dari MTS ke aliyah. Belajar agama, dahulukan belajar agama. Orang yang belajar agama, insya Allah nanti dunianya ngintil. Itu saya masih ingat pesan itu tahun 84-an. Ya, nanti dunianya ngintil. Ya, jangan yang ditekankan otak, pintar, cerdas, tapi tidak punya watak. Ya, karakternya jelek. Cerdas, pintar, tapi aja keblinger. Iya. Nah, di situ. Jadi orang melatih kecerdasan tuh memang bukan sekedar pintar dan cerdas aja, tapi harus dibarengi dengan nilai spiritual. Ya, makanya ada spiritual question, SQ ya. Bagaimana hidup itu ya didasari atas nilai-nilai spiritual. Jangan sampai nilai spiritualnya diabaikan. Jadi kalau guru ya harus meresapi bagaimana seharusnya guru zaman sekarang itu menghadapi anak-anak. Ya, kalau menghadapi anak yang pintar, cerdas gimana? Menghadapi anak yang nggak mau mikir, pengennya main keterampilan, mainan aja. Gimana caranya? Menghadapi anak-anak yang senangnya seni, senangnya menggambar, senangnya gimana? Nah, seperti itu. Ketika ada harapan orang tua anaknya cerdas, hebat, hasil otak pintar, menjadi ilmuwan, ternyata anaknya nggak bisa ngikuti. Akhirnya kepala sekolah manggil, maaf ibu, ini anak ibu tidak bisa ngikuti di sini. Pokoknya anak ibu harus begini, gini. Pindah. Ya. Akhirnya orang tua nyadari pindah. Dari sekolah yang biasa. Itu gurunya. Sekolah yang baru. Anak nggak mau ngitung. Anak nggak mau belajar. Diem aja. Akhirnya ya anak itu ya, ketika istirahat suruh bergaul sama teman-temannya. Diamati sama guru itu. Oh maunya begini. Ya sudah. Panggil anaknya. Ya, kamu suka gini ya anaknya? Iya, nih kertasnya, nih pensilnya, ini pewarnanya, kamu gambar ya gambar sesukamu yang bagus ya. Ternyata anaknya pintar menggambar, ya pintar, wah. Ketika ikut lomba menggambar, hebat pintar, wah. Akhirnya menjadi pelukis ya, terkenal, anak sekolah pelukis terbaik. Dulu sekolah yang mengeluarkannya menyesal. Dianggapnya anak bodoh, anak nggak otaknya nggak bisa ngikuti pelajaran yang di sekolah itu ditekankan pada sains, mikir dan sebagainya, bahasa asing dan sebagainya. Ternyata anaknya memiliki kualitas sang juara. Padahal matematika ngerti, bahasa Inggris nggak paham. Nah di sini harus kita lihat potensi anak.
anak ini bakatnya jadi apa? Cari. Jadi guru itu ngerti, oh ini bakatnya melukis nih. Ya udah diberi belajar. Jangan diajak mikir matematika apa, nggak bisa lah. Yang penting anak bisanya apa? Nah ketika pintar ngelukis, bisa ngelukis bagus, ngelukis punya orang lain, ngelukis punya pejabat apa kan dapat duit. Ujung-ujungnya kan sekolah kan mencari duit kan. Nah di situ ya kalau ujung-ujungnya mencari duit ya akhirnya ya kurang pas juga. Jadi antara kebutuhan masa depan mendapatkan uang dengan bekal-bekal agama harus seimbang. Sehingga ketika akan mendapatkan sumber duit pekerjaan itu, kalau jalannya jelek, jangan diteruskan. Agama melarang. Misalkan, ya, karena hebatnya pinter dan sebagainya, kemudian dijadikan direktur. Ya, direktur apa? Direktur pabrik berbagai macam minuman, sirup apa dan sebagainya. Termasuk di dalamnya pabrik miras, minuman keras. Ya, kira-kira gimana nih? Wah, ini ada barang haramnya. Dia nggak mau, tolak, saya keluar dari pabrik ini. Nah, ya, karena walaupun butuh pekerjaan, butuh pendapatan, tapi karena itu jalan batil, ya, memproduksi barang-barang haram, dia nggak mau keluar. Cari pekerjaan yang halal. Ya, padahal dia pintar, tapi dia ngerti agama. Tapi kalau dia pintar nggak ngerti agama, ya enak jadi direktur gajinya gede, produksi miras juga biarin aja lah. Yang minum duduk kita, yang minum duduk anak kita, kan begitu. Mentalnya salah. Nah di situ, jadi antara cerdas, ya otak dan watak itu harus seimbang. Ya, bukankah kita disuruh belajar ikro bismillahirrahmanirrahim kholak, suruh baca jadi pinter, ya, jadi pinter. Nah, sudah pinter, jadilah manusia yang baik. Fi ahsani taqwim. Ya, jadilah manusia terbaik. Sehingga apa antara otak dan keseimbangannya itu, keseimbangan ruhaninya jadi ya apa antara otak dan rohaninya itu jadi sesuatu yang melekat, menyatu, nggak bisa dipisahkan. Jangan sampai ketika dia kerja di tempat kerjaan yang campur aduk gak jelas, ada barang halal, barang haram, ya, yang disitulah pekerjaannya. Nanti ketika istirahat, duhur, sholat duhur, pekerjaannya bercampur dengan barang haram, saat waktu ibadah dia ibadah. Dan ibadah yang dia kerjakan itu apa? Kenapa tidak merefleksikan, dihubungkan berkaitan dengan pekerjaannya? Harus kan dihubungkan. Saya beribadah kepada Allah, pengen jadi orang di tempat yang tidak baik, bercampur dengan pekerjaan-pekerjaan yang batil, yang jelek, yang akhirnya akan mempengaruhi jiwa saya. Walaupun sholat, jiwanya labil. Nah, di situ carilah pekerjaan yang sesuai dengan nilai-nilai spiritual, nilai keagamaan. Ya, yang seperti itu. Enggak, barangkali yang lainnya. Baik, bismillah. Izin menyampaikan pertanyaan yang lain, Bapak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin tanya Pak Ustadz, akhlakul karimah banyak dijumpai di orang-orang biasa, pejabat ke atas nggak pernah. Nah, masalahnya mereka penentu kebijakan, malah banyak yang nyusahin atau utamain diri dan kelompoknya aja. Nah, kita sebagai umat harus bagaimana Pak Ustadz? Soalnya pemimpinnya banyak yang tidak amanah dan zolim, seperti itu. Ya, ini memang sudah menjadi sebuah perjalanan kehidupan satu umat manusia, ya, di muka bumi ini, bukan saja di sekitar kita, mungkin di bumi yang lain juga di sana, di belahan bumi yang sana sama. Ya, mentalitas manusia itu tidak ada kestabilan. Ya,
tidak bisa membedakan mana yang baik dan buruk. Ya. Kalau memang itu kelihatannya dianggap baik, harusnya nurani juga mengatakan, oh ya baik. Tinggalkan yang buruk-buruknya ketika suasana dia dalam keadaan yang kurang baik. Nah sekarang sudah merata, ya sudah merata. Ketika orang itu berbuat tidak baik, ngajak temennya, yang lainnya kolaborasi bersama-sama. Hingga kalau ada orang yang baik, gimana caranya supaya orang itu ikut jadi tidak baiknya? Maka dicarilah ya sesuatu hal yang kira-kira orang itu diem, jangan banyak ngomong. Ya, ya. Kalau ngomong sama ente juga ya pernah melakukan begini kan? Aja begitu. Akhirnya yang orang yang baik rasa mau menyampaikan kebaikan juga tidak bisa menyampaikan kebaikan karena lingkungan masyarakatnya sudah sedemikian parah. Ya, itu harusnya ada pemimpin yang bisa bagaimana mengkondisikan agar ya bawahannya itu benar semua. Jangan sampai pemimpin itu kemudian menyesatkan bawahannya. Ya, para pembantu-pembantunya yang dipercaya itu justru yang dipilih adalah orang-orang yang benar. Sebab Rasulullah menggambarkan zaman semodel sekarang itu sudah terjadi. Bahwa suatu saat masyarakat manusia itu dipimpin oleh harimau. Kemudian para pembesar-pembesarnya seperti serigala. Kemudian para hakim-hakim dan aparatur negaranya, penegak hukumnya seperti anjing. Dan rakyatnya seperti domba-domba, kambing-kambing. Itu gambaran Rasulullah dulu. Ternyata sekarang para pemimpin-pemimpin itu buas, rakus, ya, seperti harimau. Ya. Pembantu-pembantunya seperti serigala dan anjing. Rakyatnya buat menjadi ya saran. Nah di sini akibat dulu sekolah itu pendidikan karakternya tidak benar. Kalau dulu waktu sekolah benar ya ditanam benar, insya Allah sampai dia menjabat sampai kerja pun jadi orang yang akhirnya seperti berbuat segala cara. Ya itu ketika sekolahnya. Contohnya di rumah aja orang tua. Ketika kecil anaknya disuapin. Tidak diajarin setelah disuapin ngerti suruh belajar makan sendiri enggak. Sampai TK lagi mulai balita disuapin, sampai TK disuapin, bahkan sampai SD masih disuapin. Gimana kalau udah gede? Udah gede jadi pejabat pengennya disuap. Sebab apa? Sebab waktu mau melamar jadi bekerja, orang tuanya nyuap ya kepada atasannya, kepada bosnya, atau kepada kepala yang merasa bisa menempatkan dia kerja, ya bayar sekian, ya akhirnya diterima kerja, mendapat kedudukan. Mendapatkan pekerjaan dengan cara nyuap, kemudian ya begitu dia kerja dapat jabatan ya dia minta disuap. Itu kan kebiasaan dari kecil. Orang tuanya juga salah, menginginkan anaknya jadi pejabat ya, cara mendapatkan jabatannya dengan menyuap. Akhirnya dia minta disuap, kembali modal. Bagaimana caranya kembali modal? Nah, seperti itu. Jadi apa yang dilakukan dari kecil itu menjadi sebuah karakter yang seperti itu. Nah, harus ada pemimpin yang mau merubah itu. Ada sebuah bupati atau wali kota, pernah saya lihat di medsos itu, kepada kepala dinas semuanya, nanti kalau 30 menit sebelum adzan harus siap-siap. Begitu komandang adzan 15 menit sudah ada di masjid kantor. Tinggalkan semua meja, sholat
semuanya. Sampai-sampai yang rajin sholatnya terus dilihat karakternya baik sama pimpinannya diumrohkan, hadiah orang yang rajin ibadah yang benar. Nah, terus dilarang ya melakukan hal-hal yang negatif, jangan sampai menyalahgunakan jabatannya. Ya. Di mana-mana ya orang pengen jabatan itu bayar. Ya, nggak tahu di daerah mana nih. Pengen jadi kepala sekolah bayar, pengen jadi kepala dinas bayar, pengen jadi camat bayar, nggak tahu di mana tuh. Sampai-sampai bupatinya atau wali kotanya tangkep sama KPK. Ya, gara-gara apa? Mentalnya pengen duit terus. Nah, di situ. Jadi untuk mengatasi kebobrokan di setiap instansi dan sebagainya itu harus ada pemimpin yang tegas. Kira-kira pemimpin yang tegas yang dipilih itu pemimpin yang benar itu dari mana ngawalinya? Sebab pemimpin yang dipilih itu pemimpin yang ya belum bisa tegas karena dianya belum memiliki kualitas mumpuni untuk jadi seorang pemimpin. Ya. Karena apa juga? Karena memang waktu mendaftar jadi pemimpin juga mungkin ada hal-hal yang merasa kurang sesuai dengan aturan main ya. Ya seperti misalkan surat-suratnya nggak lengkap. Nah, ini fotonya salah, miring, harusnya fotonya lempeng, ya dimasalahkan. Ya, ada persyaratan yang kurang tepat. Ya. Akhirnya ya begitu. Jadi jadilah ada seorang pemimpin yang bisa bagaimana membenahi bawahannya terus. Ya. Kalau dari bawah nggak bisa. Sebab ruksaknya itu dari mulai kepala, kalau ikan ya ikan itu kalau busuk bau itu dari kepalanya dulu, kepalanya busuk nanti ke badannya sampai ke ekornya busuk. Nah sekarang kepalanya itu jangan sampai membusuk. Tapi ya bagaimana modal-modal kepemimpinan untuk bisa membawa anak buahnya aparatur yang lainnya menjadi yang bersih, ya tidak tersangkut hal-hal yang melanggar hukum seperti itu. Barangkali itu, enggak. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Mungkin satu penyampaian lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Iya Pak Ustadz, benar banget materinya sesuai. Anak-anak kurang akhlak banyak contoh yang ada di kota Makassar ini. Jadi saya juga berniat ingin membuka yayasan, punya punya program PAUD dan TPA. Jadi jika saya lolos punya yayasan mulai tahun depan, insya Allah Pak Ustadz. Amin, semoga dimudahkan ya Ibu. Nah nanti setelah dibikin yayasan, insya Allah nanti Ustadz bisa diundang saat kami seminar BIMTEK. Ustadz jadi pemateri plus ceramah, bisa kan? Oh mungkin bisa dibicarakan nanti ya Pak Ustadz ya, tentang ini. Alhamdulillah. Ya, 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 ya. Semoga rezeki lancar dan bisa buka yayasan. Doakan Pak Ustadz agar semua Oke, doa oke. dan hajat-hajat dikabulkan. Amin ya rabbal alamin. Di daerah mana itu? Daerah mana aja? Di Makassar Pak Ustadz kalau di sini. Oh, Makassar jauh, jauh banget. Terbang nanti. Jauh itu hanya jauh itu hanya jarak. Tapi kalau hati dan eh, perasaan, insya Allah dekat. Nah itu ya, jangan mengatakan wah jauh, ya memang jauh. Nah, kalau melihat jarak, tapi kalau eh, hati dan perasaan ya menyatunya sebuah ikatan, insya Allah ya yang jauh itu dekat. Nah, seperti itu. Nah, berkaitan dengan sebuah mendirikan yayasan dan seterusnya, Bukia PAUD itu ada semacam gini ya, eh, sebuah apa
tanggung jawab pendidikan yang akhirnya kurang diresapi dan kurang diselami. Jadi ada sebuah sekolah begini. Sekolah itu ya amanat waktu mendirikan yayasannya gitu. Mendidik anak-anak muslim, jangan sampai ada yang tidak sekolah. Agar akhlaknya benar. Ya. Sehingga banyak orang tua pengen anaknya jadi anak yang beragama, anaknya yang rajin sholat, anak yang bisa baca Quran di sekolah itu. Ya. Amanatnya awalnya begitu. Dalam perkembangannya gurunya juga ganti sampai lama lah, bertahun-tahun gitu, sampai guru yang sudah tua udah mati ganti lagi guru baru, apalagi mati lagi ganti lagi, ya sudah berapa generasi ya. Tapi masih diingat bahwa sekolah itu ya adalah titipan dari para orang tua yang agar anaknya bisa ngaji, bisa sholat, pokoknya menjadi anak yang soleh dan solehah lah gitu. Ya, plus pinter gitu ya. Dan seterusnya. Nah, ternyata ada kasus biasa badut. Ya. Kesimpulan ya naik kelas 2. Ya ini anggap saja tingkat SMP ya. Nah, sudah kelas 2, wah anak sulit diatur dan sebagainya. Sudah mau naik kelas SMP kelas 3 gitu ya. Ternyata apa? Ternyata sidang rapat kenaikan kelas bahwa anak ini sudah tidak bisa diatur, tidak bisa dididik katanya, ya. Terus dikeluarkan ya, atau pindah sendiri. Nah, nanti naik kelas 3 SMP gitu ya, kelas 9 kalau sekarang ya. Ya kalau zaman dulu kan kelas 3 ya. Enggak 7 8 9. Kalau sekarang kelas 9. Silakan. Nah, kalau ya di sini aja ya sudah ya udah nggak bisa mendidik lagi para guru-gurunya. Rapat, ceritanya rapat. Kepala sekolah juga ya kalah dengan suara terbanyak rapat bahwa guru tidak sanggup lagi untuk mendidik anak itu dan dikeluarkan, ya orang tuanya dipanggil naik kelas gitu ya. Tapi ada satu guru yang kemudian ngacung sebelum diputuskan dikeluarkan. Maaf Pak Kepala Sekolah, guru-guru, Bapak Ibu sekalian, ini serius anak mau dikeluarkan? Iya, wah udah angin lah, gatur gini. Kan tau saya kayak gitu. Nah, pesan pendahulu waktu didirikan sekolah ini, mendidik anak-anak supaya baik. Berarti orang tua tadinya di rumahnya anaknya nggak baik, dimasukkan ke sekolah kita supaya baik. Kitanya sudah semaksimal belum mendidik anak ini jadi baik. Sudah belum berusaha. Diapain aja anaknya kayak itu. Dimarahin, diomelin, digaplok. Nah, waktu itu gaplok kan boleh ya, katanya sih. Digaplok katanya. Sudah. Tapi anaknya masih seperti itu. Nah, akhirnya guru itu ngomong, nih, karena sekolah kita ini adalah sekolah supaya benar, dan tahu lah yang penting benar, aja nakal, aja badek dan seterusnya. Saya punya usul, kata guru itu. Jangan dikeluarkan. Kenapa? Kita panggil orang tuanya. Anak ini harus rubah mindsetnya, wataknya, bermainnya. Di rumah main saja nggak mau menurut orang tua. Sekarang gimana supaya anak itu jangan seperti itu? Ya gimana caranya? Para guru pada bertanya seperti itu. Akhirnya salah seorang guru itu ngomong, udah serahkan itu ke saya. Saya bawa ke rumah saya. Nanti kalau berangkat sekolah, saya bawa bareng. Pencong naik motor. Ya, bonceng naik motor. Pulang juga. Di rumah saya tidak boleh main. Pokoknya di rumah. Kasih buku belajar sendiri apa sendiri. Nah, seperti itu. Kalau gitu gimana? Jangan ada kesan bahwa ada anak yang dikeluarkan karena nakal.
masyarakat akan menilai bahwa tuh di sekolah kita tuh anaknya nakal-nakal, padahal kan cuma satu yang nakal. Jangan sampai kesan gitu. Udah, saya karantina di rumah, nggak tahu per hari. Jadi sebelum KDM mengkarantina anak yang nakal, itu dahului ya, dikarantina sama gurunya, dibawa pulang, izin orang, dan orang tua harus kasih jaminan makan sehari-hari dan uang saku sekolahnya ya, supaya nggak membebani guru itu. Walhasil terus dinasihati, diomong, diomelin, di apa, kalau belum sholat suruh sholat terus, ayo ya, sampai akhirnya pas dilarangnya tuh pas guru itu 40 hari. 40 hari, dah kamu harus berubah ya, jangan kayak dulu. Kamu sekarang udah kelas akhir, harus lulus. Sekolahnya tinggal berapa bulan tuh, paling 5-6 bulan lagi. Kalau di kelas ini udah ujian, akhirnya anak nurut, orang tuanya seneng, anaknya berubah. Terus berubah anak sampai pada ujian dan lulus, perpisahan selesai, keluar. Ya, jadi menghadapi anak itu jangan kemudian sudah anaknya nggak bisa diatur, lepas tanggung jawab. Untung ada guru yang seperti itu, yang mau ya mengkarantina di rumahnya. Alhamdulillah istrinya juga legowo, ya sudah nggak apa-apa, ada tempat yang kosong, satu kamar silakan. Nah di situ tidak bayar kos sama gurunya, cuma kalau makan orang tuanya harus ngasih uang untuk makan dan jajannya, ya gitu, selama 40 hari. Alhamdulillah. Jadi sebuah sekolah itu jangan kemudian asal kemudian nggak bisa ngatasi, dikeluarkan. Kayak seperti tadi, anak yang nggak bisa bahasa Inggris, bisa matematika, dikeluarkan karena nggak mau mikir, nggak apa. Ternyata begitu pindah ke sekolah lain, punya kelebihan, menggambar, melukis yang hebat. Nah, di situ. Jadi tidak semua orang itu memahami seluruh bidang studi pelajaran, tidak semuanya, tapi anak itu pasti punya potensi. Apa kelebihannya? Nah, kelebihannya apa nih? Nah, oleh karena itu, kalau melihat anak tuh jangan melihat kekurangannya. Ya, yang dilihat itu adalah apa? Yang dilihat apa nih? Kebisaannya. Kekurangannya banyak ya, ya malas, batuk, angel diatur dan sebagainya, ya nggak mau belajar dan sebagainya. Ada satu ya tadi, ya, suka gambar, ya sambil gentul, oret, jadi gambarnya bagus. Nah ini potensinya dikembangkan. Jadi guru harus punya seperti itu supaya guru itu tidak membuat anak pintar KB matematika, bahasa Inggris, bahasa Indonesia dan lain-lainnya. Ya enggak. Apa nih potensinya, apa baru dikembangkan. Nggak bisa matematika wajar, nggak bisa bahasa Inggris wajar karena nggak suka. Masa harus dipaksakan? Ya males, males apanya? Oh males belajarnya. Ya bisanya apa? Nah, misalkan bisa apa nih? Oh anak bisa olahraga, ya sudah olahraga. Ya kembangkan olahraga. Pinternya apa? Pinter silat, ya sudah. Jadi pesilat yang tangguh, nah, jadi juara kan bagus. Jadi jangan dikatakan anak itu dikatakan pinter semua pelajarannya. Ya, otaknya pinter, wataknya gimana? Nah di situ. Demikian barangkali kurang lebihnya sebagai contoh bahwa mendirikan sebuah yayasan, sebuah sekolah itu harus betul-betul bagaimana bisa mengendalikan dan mengatasi siswa-siswa atau murid-murid yang ada kelainan dan sebagainya, tapi kemudian jangan dijadikan sebuah penghalang ya, bahwa anak ini susah diatur dan sebagainya, akhirnya menjadi sebuah dilema. Ya. Anggap saja semua anak itu adalah titipan untuk dicetak menjadi anak yang soleh dan soleha. Urusan pintar dan sebagainya sambil jalan. Yang penting jadilah anak berakhlakul karimah. Anak yang baik, anak yang soleh dan soleha, ya terus dicetak menjadi anak yang pintar lebih-lebih. Ya itu sebuah harapan orang tua. Hebat agamanya, hebat mengamalkan akhlaknya, dan hebat otaknya pintar. Itu harapan orang tua. Ya sehingga
tidak merasa khawatir untuk masa depannya, insya Allah. Demikian kurang lebihnya. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada guru kita Ustadz Subhano yang sudah menyampaikan materinya yang luar biasa, Masya Allah ya. Terima kasih juga Bapak Ibu peserta Rumah Hijrah Yayasan Al-Qalam yang sudah menyempatkan waktunya untuk belajar pada malam hari ini. Alhamdulillah kita sudah berada di ujung kajian, ujung acara. Semoga ilmu-ilmu yang telah kita dapatkan dapat dimudahkan untuk mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin, amin ya rabbal. Kita doakan juga kepada saudara-saudara kita yang ada di Sumatera, di Aceh, yang sedang dalam keadaan mungkin genting ya, bencana. Kita doakan semoga selalu diberikan lindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Semoga kita juga hajat-hajatnya dikabulkan, dilancarkan rezekinya, Amin. dilimpahkan dan diberikan keberkahan. Amin, amin ya rabbal alamin. Amin. Amin. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Amin ya rabbal alamin. Ya, Terima kasih Pak Ustadz. Kita bersama-sama tutup kajian kita pada malam hari ini dengan membaca alhamdulillah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, subhanallahumma asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sampai berjumpa di kajian berikutnya. Terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh.